Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Retno Wisudaningsih, agen of EOA Gold cabang Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi tentang menabung uang di bank versus menabung emas. Dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, maka terjadi ketidakstabilan perekonomian. Mungkin teman-teman dan juga saya mengalami dan terdampak akan hal itu, dimana kita jadi impian-impian kita jadi susah terwujud karena harga-harga yang semakin mahal, gaji naik, tapi tidak semua impian dapat terbeli, aset uang kita berkurang meskipun sudah menabung di bank, boros, konsumtif dan sebagainya. Di sini kita bisa sharing ya teman-teman dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Sebenarnya teman-teman punya impian apa sih di sini? Mungkin teman-teman ada yang punya impian untuk naik haji atau umroh bareng teman-teman, bareng keluarga, beli mobil, punya rumah, atau kayak saya nih menabung untuk biaya pendidikan putra-putri kita kelak. Bagaimana sih caranya mewujudkan impian-impian kita tersebut? Itu harus kita rencanakan dari sekarang teman-teman. Caranya dengan apa? Ya dengan menabung gitu. Nah, menabung itu apa? Menabungnya gimana gitu? Menabung tuh menyisihkan sebagian dari pendapatan kita, bukan menyisakan. Berapa persen ya yang kita sisihkan untuk tabungan kita? Menurut para ahli finansial, 10% dari pendapatan kita sisihkan untuk menabung. Jadi misal teman-teman punya gaji 15 juta, maka 1,5 juta harus kita sisihkan di awal untuk menabung. Nah, menabungnya dalam bentuk apa ya? Mungkin teman-teman bisa kepikiran ya, menabung mungkin bisa menabung uang di bank, deposito, ataupun menabung emas. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menabung uang di bank. Menurut data statistik Bank Indonesia, tingkat suku bunga bank di Indonesia rata-rata adalah 0,1 sampai 1% per tahun. Sedangkan tingkat inflasi di Indonesia adalah 5 sampai 8% per tahun. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa terus-menerus dari tahun ke tahun. Gampangnya sih gini teman-teman. Di tahun ini 2021 misalnya, kita membelanjakan uang kita 100.000 di salah satu gerai makan gitu di restoran. Dengan uang 100.000 itu kita bisa mendapatkan paket komplit teman-teman, nasi, ayam, ada supnya, ada minumnya, ada kentangnya, mungkin ada pudingnya juga gitu ya teman-teman. Tapi di tahun 2022 nanti, tahun depan, dengan nilai uang yang sama 100.000, makanan yang kita dapatkan nggak sekomplit itu teman-teman. Mungkin pudingnya udah nggak dapet, atau mungkin supnya udah nggak dapet. Itu karena apa? Karena harga-harga barang dan jasanya sudah naik karena inflasi tadi teman-teman. Nilai uangnya mah sama, cuma daya belinya sudah berkurang gitu teman-teman. Dengan gambaran seperti itu, maka opsi menabung di bank yang hanya dengan tingkat suku bunga 0,1 sampai 1% per tahun tentunya saja tergerus dengan inflasi yang dari tahun ke tahun itu rata-rata 5 sampai 8% per tahun gitu. Belum itu dipotong dengan biaya administrasi dan segala macam. Bukannya untung, kita malah buntung teman-teman kalau menabung uang di bank. Opsi yang kedua tadi adalah deposito. Menurut data statistik Bank Indonesia, tingkat suku bunga deposito adalah 10% per tahun. Wow, cukup tinggi ya teman-teman ya. Tapi kita bisa lihat nih, kita bandingkan dengan tren kenaikan harga emas murni. Menurut data, tingkat kenaikan harga emas murni itu adalah 15 sampai 40% per tahun. Tinggian mana nih teman-teman? Tingkat suku bunga deposito yang 10% per tahun atau tingkat pertumbuhan harga emas yang 15 sampai 40% per tahun?
kenaikan harga emas ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya menabung itu dalam bentuk emas. Kenapa? Lebih untung teman-teman. Tabungan yang terbaik adalah tabungan emas. Karena selain tidak tergerus inflasi, keuntungannya juga lebih tinggi teman-teman. Nah, terkait dengan impian-impian kita tadi teman-teman, impian-impian kita tadi lebih cepat terwujud jika kita menabung dalam bentuk emas teman-teman. Ilustrasinya begini, misalnya kita punya keinginan untuk naik haji. Jika kita mulai menabung di tahun 2005 dengan biaya ONH pada saat itu adalah Rp23.500.000. Harga emas murni pada saat itu adalah Rp135.000 per gram. Jika kita konversikan dengan emas, maka biaya ONH tadi dengan harga Rp135.000 per gram emas, kita konversikan dengan emas, kita mendapat 174 gram. Di tahun 2020, biaya ONH haji adalah Rp35 juta. Harga emas pada saat itu rata-rata adalah Rp1 juta per gram. Jika kita konversikan dalam emas, maka menjadi 34 gram emas. Di tahun 2025 kita konversikan harga ONH haji tadi ada 174 gram. Di tahun 2020 hanya 34 gram emas teman-teman. Jadi di tahun 2020 kita bisa berangkat 5-an mas ya teman-teman, bersama mungkin sama keluarga, sama orang tua gitu. Untung ya teman-teman ya, untung dan lebih cepat tercapai impian-impian kita teman-teman dengan menabung emas. Kemudian emas itu juga bisa menahan sikap boros, sikap konsumtif kita teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalau kita gajian nih, kita nggak tabung dalam emas, kita tabungnya dalam bentuk uang kertas di bank misalnya. Namanya manusia, apalagi ibu rumah tangga ya teman-teman, godaan belanja online itu sangat tinggi sekali. Pengen beli sepatu, pengen beli tas dan sebagainya. Kalau simpanan kita, tabungan kita masih dalam bentuk uang, mudah sekali teman-teman, tinggal gesek, tinggal tekan m-banking kita, maka sifat konsumtif ini akan tersalurkan sekali teman-teman. Lain halnya kalau kita sudah konversikan simpanan atau tabungan kita dalam bentuk emas, maka kita akan mikir lagi 2 kali gitu, tabungan kita dalam bentuk emas gitu, bayarnya susah kalau dalam bentuk emas karena di negara kita belum bisa ya bayar dalam bentuk emas gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya di sini apa? Dalam mewujudkan impian teman-teman, yang pertama adalah alokasikan dana secara ideal. Ya tadi teman-teman, 10% dari gaji kita sisihkan. Ingat, kita sisihkan dan bukan menyisakan ya teman-teman. Sisihkan dari awal 10% dari gaji kita untuk menabung. Yang kedua, tetapkan impian teman-teman sebagai motivasi kita untuk menabung. Dan yang terakhir adalah konversikan tabungan kita dalam bentuk emas. Sebagai penutup dari saya, simpanlah uang kita di bank secukupnya untuk dana operasional sehari-hari, dan selebihnya tabunglah dalam bentuk emas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.